قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kami semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, orang yang kuat amalnya dan kuat ilmunya. Wa kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 marratan fi salati. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah Imam Syafi'i maksudnya. Beliau mengkhatam Al-Quran ketika Ramadan 60 kali. 60 kali dalam salat. Adalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengkhatam Al-Quran 60 kali dalam salat. Jadi ketika beliau salat, beliau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dalam Ramadan ini 60 kali. Jadi begitu kuat ilmunya dan begitu kuat amalnya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar dari mulut beliau itu adalah kaidah-kaidah hikmah, sentuhan-sentuhan untuk motivasi beramal, karena beliau adalah orang yang beramal. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu hari ada orang yang datang kepadanya mengatakan, "Ya Imam, saya ini sangat takut banyak kali dosa saya. Dengan segala dosa ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala." Lalu Imam Syafi'i ketika disebut sebuah keadaan langsung teringat kepada ayat Allah mengatakan, "Wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah." Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu, mengilhamkan kepada engkau tauhid, meyakini Allah Tuhan yang Esa, memberikan kepada engkau ma'rifah, memberikan kepada engkau hidayah, dan menitipkan kepada engkau fitrah. Dengan 4 modal itu, mestilah Allah memberikan jalan engkau untuk bertaubat kepadanya. Maka beliau menyampaikan nasihat kepadanya dalam syairnya, "In kunta taghdu fi dhunubi jalida wa takhafu fi yaumil mi'adi wa'ida." Kalau engkau pergi dalam dunia ini dengan segala dosa, lalu takut engkau kembali kepada Allah, kembali pada hari mi'ad, faqad ataka al-muhaiminu afwahu wa afadha min ni'amihi 'alaika mazida. Allah hadir kepada engkau dengan 1000 ampunan dan telah menganugerahkan tambahan nikmat kepadamu. Jangan khawatir. Allah datang kepadamu membawa oleh-oleh yang bernama maaf. Maaf itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena setelah maaf itu adalah surga. Maka Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Setelah itu, "wa jannatin 'arduha as-samawati." Segeralah engkau minta maaf, di hadapannya adalah surga yang disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau sudah dapat ampunan, mestilah masuk ke dalam surga. Jadi jangan khawatir. La tayasanna min lutfi rabbika fi al-hasha fi batni ummika mudha'afata walida. Jangan khawatir kepada Tuhanmu dengan kelembutannya. Jadi waktu dalam Ramadan ini kita jangan khawatir akan Allah tidak mengampuni kita, pasti. Bahkan dalam perut ibu kita Allah memelihara sampai kita terlahirkan. Jadi dalam perut ibu kan belum tentu kita lahir, tapi Allah menjaganya, Allah memeliharanya, memberikan makanan lewat plasenta,
hadirkan engkau dalam dunia ini, masa Allah tak maafkan engkau? Nah, jangan khawatir. Jadi sentuhan-sentuhan ini semangat dia beribadah. Lau sya'a an tasla jahannam khalida ma kana alhama qalbaka tauhida. Andai kata Allah hendaki engkau masuk neraka, pastilah Allah tak berikan tauhid kepada engkau. Dengan Allah berikan tauhid kepada engkau, mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya Allah telah berikan jalan engkau untuk masuk dalam syurga. Kalau tidak, tentu tidak akan terucap kalimah itu. Ketika kau ucap kalimah itu, artinya Allah telah membuka jalan engkau untuk menuju syurga. Wah, ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, hidup ini adalah penuh dengan harapan, penuh semangat, penuh dengan optimis. Apalagi dalam keadaan berpuasa seperti ini, tidak ada doa yang tak terampunkan, tidak ada doa yang tak terijabahkan, tidak ada dosa yang tak terampunkan. Yang penting tak lupa kita menegadah tangan kepada Yang Maha Kuasa, pastilah Allah mengabulkan doa-doa kita. Bahkan dengan rahmat Allah, ada lagi orang yang penuh dosa dan nodanya. Dia itu adalah orang WTS, wanita tunasusila yang sering berzina dia. Jadi ketika dia pulang dari tempat kejahatannya, dia dilihatnya anjing yang sangat haus. Maka dicarilah air dalam sumur, diberikan air kepada anjing itu. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi jemaah rahmat Allah, mari bersemangat kita beribadah, semangat kita minta ampun kepada Allah. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku. Kalau dipanggil hamba ini kan, ini panggil kasih sayang itu. Kalau kita panggil anak Nanda, itu artinya apa? Kita sayang kepada anak kita. Allah kalau sayang kepada kita panggil apa? Hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maksud Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hamba-Nya. Jadi Rasulullah disebut hamba-Nya karena Allah sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada orang-orang yang berdosa Allah panggil, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas, yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat noda. La tayasu min rauhillah, jangan kalian putus asa. Rahmat Allah ini milik Allah yang akan anugerahkan kepada kalian. La tawasu min rahmatillah, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Bukan satu, bukan dua, tapi semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Innahu huwal ghafur, Allah Maha Pengampun. Bukan hanya pengampun, Allah Maha Pengampun. Allah tidak pendendam. Allah tidak pendendam. Maka inna rahmati ghalabat ghadabi, sayangku mengalahkan murkaku. Allah kan murka kepada hamba-hambanya, sudah dia buat nikmat, dapat nikmat, dia berbuat dosa dengan nikmat itu, kan marahlah. Tetapi karena rahmat Allah ini lebih besar pada marahnya, maka Allah tetap mengampuni dosa-dosa hambanya. Walaupun segunung, walaupun sejumlah samudra air di lautan, pasti dosa itu akan terampunkan. Makanya kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yawmin 70 marratan. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa syukurnya apa? Beliau kalau minta ampun kepada Allah itu satu hari 70 kali sampai 100 kali. Bukan karena dosa, karena Rasulullah diampuni dosanya. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Dosa lalu sudah terhapus, akan datang juga sudah Allah akan hapuskan. Tapi sebagai rasa syukur kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmat Allah, jangan ragu, jangan bimbang. Allah tetap bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih. Allah tetap bersama kita. Apa yang kita butuhkan,
Allah akan mesti berikan jalan kepada kita. Maka umat Islam ini harus umat yang penuh semangat, penuh mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menzalimi kita. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi hamba-Nya, tapi hamba-Nya lah yang menganiaya dirinya sendiri. Anda perlu tahu, makan Allah mengajak kita makan sahur. Kata Nabi sallallahu wa inna fi sahuril barakah. Makan sahur. Sahur punya keberkahan. Apa berkah? Engkau kuat badanmu, bertambah pahalamu. Itu mana apa Pak? Tegal. Nah, bagaimana? Allah Rasulnya ngajak kita makan sahur, kita bilang, itu mana apa? Tegal. Padahal makan sahur itu bukan hanya sekedar kuat, tapi adalah berkah. Allah berikan pahala kepada kita. Tambah nikmat, tambah pahala lagi. Masya Allah. Dalam nikmat ada pahala, dalam kebahagiaan ada bahagia. Jadi kan luar biasa ini. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, semua yang Allah berikan itu, yang baik-baik itu, bukan hanya sekedar kita nikmati, tapi juga kita mendapatkan ganjaran. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW, fi bud'i ahadikum sadaqah. Engkau mendatangi istrimu sedekah. Nah, ini kan syahwat nih. Orang mendatangi istrinya, umpamanya malam Ramadan lah, nggak mungkin siang. Itu mendatangi istrinya sedekah nilainya. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana orang kok membuat mendatangkan syahwatnya kau sedekah? Sudah dapat syahwat, habis itu pahala lagi. Kata Nabi, bagaimana pendapat engkau kalau dia mendatangi dosa? Apakah dia berdosa? Dia berdosa. Demikian pula kalau dia mendatangi istrinya, maka dia berpahala. Nah, jadi Masya Allah, jemaah rahmati Allah, dalam nikmat ada pahala, dalam nikmat masuk surga. Maka oleh karena itu, orang-orang yang kaya ini masuk surga dengan kekayaannya. Orang-orang miskin masuk surga dengan kemiskinannya. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya ini masuk surga dengan kekayaannya. Dengan mobil mewahnya dia masuk surga. Dalam dunia mewah dia, nanti masuk surga juga dengan mobil mewahnya. Orang miskin dengan sabarnya, masuk surga dengan sabarnya. Jadi dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, fasilitas kita, maka itu adalah pengantar masuk surga. Nah, jadi jangan sia-siakan pengantar yang ada tenaga, jadikan dia pengantar ke surga. Yang ada ilmu dengan ilmunya, yang ada pikiran dengan pikirannya, yang ada harta dengan hartanya. Pasti ada, kan salah satunya mesti adalah. Oh, enggak ada apa-apa, Pak. Yang ada senyum kan bisa. Senyum dapat surga juga. Fi tabassumi akhika sedekah. Senyum kepada temanmu sedekah. Kalau kita uang enggak ada, ya kasih senyumanlah, sedekah. Maha napik, senyum aja, sedekah ganti memberikan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya adalah tidak boleh orang berputus asa. Jadi orang dalam hidup ini penuh harapan, tidak boleh berputus asa, karena setiap kesempitan pasti ada kesempatan. Tidak ada yang sempit kecuali ada sempat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesusahan Allah ganjarkan dengan 1001 kemudahan. Jadi kalau satu kesusahan, di sana ada 1001 kemudahan. Jadi kalau susah, itu maknanya Allah akan memberikan jalan yang mudah. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, janganlah kita pesimis dalam hidup ini. Hidup adalah penuh harapan, esok lebih baik daripada hari ini. Ya, makanya Imam Syafi'i melanjutkan, ta'azamani dhunuban falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana 'afwuka 'azama. Ya Allah, saya merasa berat besar dosa saya, tapi ketika saya bandingkan dengan maafmu, ternyata maafmu lebih besar.
Dosa saya besar, tapi ketika saya bandingkan dengan maafmu, rupanya maafmu lebih besar ya Allah. Ampunanmu jauh lebih besar ya Allah. Walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi ja'altu ar-raja minni li'afwika sullama. Ketika hatiku mengeras. Kenapa mengeras? Ketika kita berbuat dosa kan hati kita mengeras. Ketika hatiku mengeras, jalan depanku menyempit, ya Allah, harapan kepadamu ya Allah menjadi jalan menuju kebahagiaan. Ketika merasa sempit, sesak napas kita, maka harap kepada Allah pasti akan terbuka. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah, yuqimu idza mal-lailu mudda dhalamuhu ala nafsi min shaddil khawfi ma'tama. Ketika malam gelap gulita, tidak ada harapan lagi ya Allah, hanya takut kepadamu menjadi ujung sebuah perjalanan. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada jalan yang buntu. Bagi Allah semua jalan terbuka lebar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketakwaan membuka jalan dalam hidup kita. Asal orang takwa kepada Allah. Maka kenapa kalau kita hendak pulang, hendak kemana pergi, maka jangan lupa sunat safar. Kenapa? Karena itu akan membuka jalan. Nah, jadi oleh karena itu jamaah rahmatullah, ketakwaan akan membuka jalan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya dalam hidup ini adalah kita mengambil sebab. Mengambil sebab. Kalau kita mau kenyang ya makan. Apakah makan menjamin kenyang? Tidak. Tapi dia sebab kenyang. Kalau kita ingin kaya, berusaha. Apakah kalau usaha pasti kaya? Tidak. Tapi usaha. Kalau ingin pandai belajar, apakah kalau belajar pasti pandai? Tidak. Tetapi dia ada jalan. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan sia-siakan setitik pun yang kita kerjakan. Tidak akan ada yang sia-sia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan setitik apapun akan Allah berikan nampakkan kepada kita. Dan kita juga merasakan kebaikan kita. Hari ini orang-orang yang bisa menderma, yang bisa membagi-bagi berbuka puasa kepada orang-orang yang kurang, dia sebenarnya menikmati sesuatu. Apa yang dia nikmati? Dia menikmati karena orang itu bisa menikmati apa yang dia berikan. Ya, kalau baju ini adalah orang yang kasih, ketika saya pakai baju ini, orang yang memberikan itu menikmati dia. Ya Allah, udah dipakai baju saya. Jadi orang menikmati. Kapan dia nikmati? Ketika orang itu menikmati apa yang dia berikan. Kalau kita beli pakai sendiri, ya biasa. Makanya jemaah rahmatullah, saya lihat dalam sebuah channel itu YouTube itu. Jadi orang kalau membeli sesuatu, ya, misalnya beli apa, kue ya. Nah, jadi dia bilang ini kue 1.000 ya, Pak ini 2.000. 1.000 saya ambil kuenya, 1.000 titip untuk Bapak, siapapun nanti ada orang-orang yang fakir miskin datang, berikan 1.000 ini untuk orang itu. Hai, dah beli kue mesti 5.000. Tajuk 10.000. Ya Pak, 5.000 anak buah. 5.000 disimpan. Bila ada orang yang lemah-lemah lewat nanti, berilah kue kepadanya, ganti sebagai uang ini. Itu baru kita merasa penuh dengan semangat. Karena pada hari itu kita bisa membahagiakan orang lain. Pastikan orang-orang yang bahagia yang di hadapan kami ini, orang-orang yang memberi kepada orang lain. Orang yang bisa berkontribusi kepada orang lain. Kenapa kita bisa bahagia dengan itu? Karena yang pertama doanya. Waktu Nabi yang bunuh ya Allah pertama surga, ya Allah macam-macam. Ya Allah Nabi upanya ngomong pada surga nanti 5.000 rupiah. Ya enggak? Apa cukup 5.000 kan enggak? Tapi didoakan ya Allah masukkan dia ke surga. Uang 5.000 itu. Ya. Nah, jadi Masya Allah doa orang itu yang tidak pernah mengenal kita, yang enggak tahu siapa kita, itu bukti ikhlas. Begitu ikhlas. Doa yang ikhlas itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan, tidak ada hubungan batin, tidak ada hubungan emosional apapun kita dengan mereka, tapi mereka mendoakan kita. Nah, jadi doa minal ghaib itu
doa orang yang tidak kenal kita, itu doa paling istijabah. Kalau kita doakan kepada anak, maka anak kita kan begitu. Nah, jadi jemaah yang dirahmat, kalau kita berbuat baik kepada orang, bayangkan waktu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi beliau kan datang saudara-saudara dari Mesir ini, yang dahulu pernah menyakitkan beliau, yang dahulu pernah melempar beliau ke dalam sumur, ya nak? Ya, kan tak kira dia. Kira dia, lama ni dia, ni bawa, kan tak kira dia, mana tak kira. Tapi Nabi Yusuf bisa melupakan. Yang kejahatan orang bisa beliau lupakan. Tapi kita sebaliknya, biasanya kebaikan orang yang terlupakan, tapi kejahatannya tidak pernah lupakan. Jamun benar pernah ikut keluar. Jamun. Jadi Nabi Yusuf melupakan. Lalu beliau berikan gandum yang banyak. Kemudian dulu kan gandum ditukar dengan emas. Emas itu dimasukkan lagi dalam karung. Ketika dibuka di rumah, ya Allah, rupanya tidak diambil emas kita. Lalu kemudian gandumnya, Masya Allah, penuh. Mereka Masya Allah merasa luar biasa. Ini Yusuf alaihissalam. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti Ramadan ini adalah bagaimana kita punya sensitif, punya sense kepada orang lain. Itu yang paling penting. Jadi menghadirkan jiwa raga kita yang sayang kepada orang, cinta kepada orang, hibah kepada orang. Ini yang Ramadan hendak sentuh kepada kita. Jadi kalau orang lain menangis, rupanya kita ikut meneteskan air mata. Ya. Kalau orang bahagia, kita ikut meluapkan kebahagiaan. Makasih Pak, Masya Allah. Bisa enggak suatu hari nanti kita bisa merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain dan bisa merasa kepedihan dengan kepedihan orang lain. Inilah yang hendak disentuh oleh Ramadan Al-Karim. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memberikan sentuhan itu. Maka kata beliau, tabghi an-najata wa lam tasluk tariqaha, inna as-safinata la tajri 'ala al-yabas. Harapan kau untuk keselamatan itu, sementara engkau tidak melewati jalan keselamatan, sama laksana perahu yang berlabuh dan berlayar di atas pasir. Ingin masuk surga tapi maksiat jalan terus, tidak bisa. Inna safinata, perahu tidak akan berlayar di atas pasir. Ya, orang kaya bunga dengan ke, Masya Allah, belum puas kaya. Kaya kenapa? Karena beliau tidak menjalani jalannya. Ya. Ingin masuk surga, puasa tidak mungkin. Nah, jadi harus kita pahami bahwa kalau kita ingin ke seberang dengan perahu, mestilah berlayar di atas air, jangan berlayar di atas daratan. Ya, jadi beba motola iya, bawa perahu waktu jalan itu tidak. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akhdul asbab, mengambil sebab yang sesuai. Dan ada orang yang enggak bisa, enggak ada. Dulu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala cerita begini. Disebut dalam sebuah kisah. Ada orang mau hafal Quran dia, tapi umurnya udah tua, 60 tahun. Kemudian, anak mungkin Pak, dia 60 tahun aja, kan susah. Rupanya beliau buktikan. Nah, jadi di Masjidil Haram tidak keluar beliau. 1 tahun. Lancar hafalannya, bagus luar biasa. Ternyata tidak ada persoalan, asal manjadda wajada. Setiap ada kesungguhan, pasti akan terbuka jalan. Nah, jadi ternyata zaman rahmati Allah, Allah tidak melihat kepandaian kita, Allah melihat kepada kesungguhan kita. Nah, bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada performa engkau, kepada harta engkau, tapi lihat kepada hatimu dan amal. Kalau hati sudah sejalan dengan amal kita, insyaAllah semua akan berhasil. Nah, jadi oleh karena itu, semangat dalam hidup ini penting. Semangat dalam hidup ini akan membawa keberkahan, insyaAllah. Yaumal qiyamati la mala wala walada
wa dhammatul qabri tunsi lailatal urus. Wahai manusia, kata Imam Syafi'i, hari kiamat hari yang tidak ada manfaat harta dan anak. Dan pelukan dalam kuburan itu akan melupakan hari-hari awal perkawinan kita. Waktu dipeluk oleh kuburan itu melupakan bagaimana indahnya pesta perkawinan. Kan waktu pesta udah pernah pengalaman kan yang sudah kawin kan tahu bagaimana indahnya pesta kan gitu. Tapi kalau dipeluk oleh kubur melupakan pesta perkawinan yang pernah kita kerjakan. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, istilah kita banyak beramal. Ya, ad-dunya mal wal akhiratu amal. Dunia ini mal, dunia harta, mainan harta segala mudah. Dan akhirat adalah amal. Kalau ada amal, semua lancar. InsyaAllah, jemaah alhamdulillah, mari kita semula untuk beramal. Niat kita yang teguh, walaupun belum sempat berbuat, tapi pahala sudah tertulis. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man hamma bihasanatin wa lam ya'mal biha, kataballahu lahu hasanah." Orang yang ingin berbuat baik, nyon di malam dulu dia tarawih di malam insyaallah. Nyen ni mendang golong kerja hai mantang ro mak golong tarawih. Tapi niat di malam insyaallah. Itu Allah sudah tulis satu kebaikan. Nah, jadi malam ini sekarang niat terus. Nanti malam apa? Mau sedekah, mau apa niat-niat. Nah, tapi waktu datang waktunya jangan dah cukup niat kok. Pahalanya udah banyak anda. Jadi makna niat yang benar, kalau tiba waktunya mesti dia kerjakan. Ini jadi. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam ini pahalanya bukan hanya dengan amal, tapi juga dengan niat. Dan niat itu juga amal, disebut dengan amalul qalbi. Maka amal itu ada tiga, ada amalul qalbi, ada amalul qawli, ada amalul arkani. Jadi niat itu amal juga, bicara itu amal juga, kerja itu amal juga. Jadi semua yang kita kerjakan itu, sampai tidur pun amal kan betulnya. Tidur, tapi jangan tidur sepanjang hari lah. Jadi tidur itu adalah ibadah. Naumatus shaim ibadah. Artinya mentang pahala, tapi beda masih. Jadi mentang sekedar tidur saja itu ibadah bagi orang berpuasa. Apalagi kalau dia baca Quran, apalagi kalau dia membantu orang lain, kan begitu. Jemaah rahmatullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.